Pertama, dari sisi nilai, jika pada Bansos Provinsi tahap 2 senilai Rp500.000 untuk paket sembako dan uang tunai, beras 10 kilo, gula 2 kilo, dan ada terigu. Sedangkan Sobat YouTube pada tahap ketiga ini, halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Sobat YouTube, informasi ini datangnya dari Pemprov Jawa Barat untuk warga terdampak COVID-19 pada tahap 3 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan penyaluran pada tahap sebelumnya. Sobat YouTube, Pemprov Jawa Barat pun melakukan penyesuaian dengan melakukan pengurangan secara nilai maupun pengubahan komoditas. Bahwa jumlah penerima Bansos Provinsi Jawa Barat tahap 3 mencapai sekitar 1,9 juta penerima. Sedangkan jumlah penerima pada penyaluran pada tahap kedua hanya sekitar 1,3 juta penerima. Sobat YouTube, sasaran penerima ada lonjakan yang sangat luar biasa. Dari data yang ada, yang paling banyak penerima itu ada di wilayah Bodebek dan Bandung Raya sekitar 45%. Dengan lonjakan jumlah yang banyak tersebut, maka ada penyesuaian yang dilakukan. Pertama, dari sisi nilai, jika pada Bansos Provinsi tahap 2 senilai Rp500.000 untuk paket sembako dan uang tunai, maka di tahap 3 ini nilainya menjadi Rp350.000 yang terdiri dari uang Rp100.000 untuk bantuan tunai, sisanya paket kebutuhan pokok. Bagi warga desa yang baru tahu channel ini, saya sampaikan selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan cara menekan tombol merah. Kemudian biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga, kemudian klik semua. Atas subscribe yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Sobat YouTube, ini semua diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2020. Dijelaskan perbedaannya, beberapa contoh penyesuaiannya pada tahap 2 itu beras 10 kilo, gula 2 kilo, dan ada terigu. Sedangkan Sobat YouTube pada tahap ketiga ini berisi beras 5 kilo, gula 1 kilo, dan tidak ada terigu. Perbedaan lainnya adalah pada penyaluran Bansos tahap sebelumnya, medium untuk Bansos menggunakan dus. Sekarang menggunakan semacam tas dengan tulisan berisi edukasi yang bisa dimanfaatkan kembali. Sobat YouTube, bahwa proyek penyaluran Bansos tahap 3 ini dimulai pada tanggal 27 Oktober yang lalu. Mudah-mudahan lancar sampai 14 November 2020 ini. Dengan total kemarin sore pencapaian penyaluran sudah mencapai 48%. Berbicara tentang pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, pekerja lokal, dan pesantren dalam pengadaan dan pengemasan bantuan sosial atau Bansos di Provinsi Jawa Barat ini, mampu menggerakkan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan pelibatan banyak pihak dalam pengadaan Bansos Jawa Barat tahap ketiga ini menghadirkan multiplier effect, salah satunya meningkatkan daya beli masyarakat. Sobat YouTube, bahwa bantuan sosial di Jawa Barat tahap ketiga berupa bantuan tunai dan non-tunai senilai Rp350.000. Dengan rincian, untuk bantuan tunainya sebesar Rp100.000, 5 kg beras kualitas premium, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, 1 paket sarden, 1 paket kornet, 500 gram garam, 1 paket vitamin C, 5 buah susu kemasan kotak 200 mg, 4 buah masker, dan 1 buah tas. Sobat YouTube, bahwa Bansos di Jawa Barat tahap ketiga dapat membantu menggerakkan roda ekonomi lokal dan salah satu bentuk upaya pemulihan ekonomi, di mana 7 dari 10 komoditi paket non-tunai Bansos tersebut sebagian besar berasal dari produksi Jawa Barat
sehingga membantu tenaga kerja dan pelaku usaha di Jawa Barat. Uang yang tunai bisa dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan turut membantu warung dan pedagang di sekitar masyarakat. Sahabat YouTube, dalam pengadaan beras, pemerintah Jawa Barat melibatkan pesantren Nurul Iman dengan menyerap hasil produksi paling sedikit 100 ton. Selain itu, hasil panen petani beras Jawa Barat ditampung, serta melibatkan sekitar 20 penggilingan beras di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng peternak sapi perah untuk menyediakan komoditi susu UHT. Ada sekitar 17.500 peternak sapi perah terlibat dalam penyediaan komoditas susu dalam Bansos Provinsi tahap 3. Sedangkan untuk komoditi gula, Sobat YouTube, ini adalah hasil panen petani tebu di Subang dan Majalengka, paling sedikit sebanyak 200 ton. Pun demikian dengan pengadaan komoditi garam. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerap paling sedikit 400 ton hasil panen petani garam di Cirebon, termasuk pengadaan masker dan tas dengan memberdayakan UMKM di Jawa Barat. Sobat YouTube, untuk pengadaan sarden dan kornet sedikit berbeda karena kedua komoditi tersebut diproduksi di luar Jawa Barat. Pelibatan dalam komoditi kornet dan sarden hanya sekitar 15 perusahaan, salah satunya APPSI yang memiliki anggota sekitar 500.000. Sedangkan untuk vitamin C karena berbentuk tablet, pengadaannya melalui farmasi TNI Angkatan Darat yang berada di Jawa Barat. Meski melibatkan banyak pihak di Jawa Barat, tetapi Provinsi Jawa Barat menerapkan standar, yakni tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat mutu. Jadi mutunya harus SNI, izin beredar BP POM, dan halal dari MUI. Sobat YouTube, dalam proses pengemasan bansos di Jawa Barat untuk tahap ketiga tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerap sekitar 1.400 tenaga kerja harian di sekitar lokasi gudang milik PT Agro Jabar. PT Agro Jabar sendiri menggunakan 7 gudang dalam mengelola paket Bansos Jawa Barat tahap ketiga. Ketujuh gudang itu berada di Bandung, Cirebon, Karawang, Garut, Tasikmalaya, Bogor, dan Cianjur. Sobat YouTube, menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa program Bansos ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Daripada bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar, Pemprov Jawa Barat memilih melibatkan banyak pelaku usaha dan UMKM di wilayah Jawa Barat. Terima kasih Sobat YouTube sudah menonton hingga akhir. Semoga informasi tadi bermanfaat buat Sobat YouTube semua. Dan jika bermanfaat, silakan klik like. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.